ada banyak orang ingin hidupnya berarti. Tapi hidup yang berarti itu hidup yang seperti apa sih? Beberapa orang mengatakan hidup yang berarti adalah hidup yang berpengaruh. Jadi Anda menebarkan pengaruh dalam dunia ini. Nah sekarang pikir, bagaimana Anda bisa berpengaruh? Beberapa orang mengatakan berpengaruh itu ya berarti mempengaruhi orang lain, membuat orang lain melakukan apa yang Anda ingin mereka lakukan. Nah, sekarang kita pikir bagaimana caranya kita dapat membuat orang lain itu melakukan apa yang kita ingin agar mereka lakukan. Niccolo Machiavelli dalam bukunya The Prince pernah mengatakan, salah satu cara agar orang lain itu pasti melakukan apa yang Anda mau, itu ada dua cara. Yang satu kurang kuat, yang lain lebih kuat. Yang kurang kuat adalah Anda menjadikan diri Anda sebagai pemimpin yang dicintai. Kalau orang mencintai Anda, mereka melakukan apa yang Anda suruh. Tapi ini kurang kuat, kata Machiavelli. Kenapa? Karena ketika bahaya datang, kesulitan datang, Anda akan ditinggalkan oleh orang yang sekedar mencintai Anda. Ya, perintah Anda tidak akan dilakukan. Tapi yang kedua, jika Anda sekaligus dicintai, tapi juga sekaligus ditakuti, atau bahkan kalau Anda tidak dicintai sekalipun, tapi Anda ditakuti, orang segan kepada Anda, orang akan melakukan apa yang Anda suruh. Anda akan berpengaruh dalam hidup orang jika Anda menakutkan, jika Anda adalah orang yang disegani. Ya, tetapi saya kira kalau kita sebagai orang Kristen, apakah kita mau hidup seperti ini? Kita menjadi orang yang disegani, yang keinginannya dilakukan orang lain, Anda berdampak dalam dunia ini, tapi apakah itu memang panggilan kita sebagai orang Kristen? Saya kira mungkin sekali bukan. Coba kita pikir. Yesus adalah orang yang menakutkan, tidak? Memang ada beberapa occasion orang mencatat ya di dalam Injil kita membaca Yesus itu menakutkan juga. Khususnya ketika dia misalnya dicatat meneduhkan badai. Orang bertanya-tanya, siapa orang ini? Kok badai saja itu menurut sama dia? Yesus itu menakutkan juga. Tetapi saya kira itu bukan ciri yang umum terhadap Yesus. Jadi kalau kita bicara mengenai Yesus, kita tidak bicara terutama menjumpai potret di dalam Injil, ya, keempat Injil, Yesus yang menakutkan. Saya kira potret itu walaupun bukan tidak ada sama sekali, tapi bukan potret yang dominan. Jadi Yesus itu sosoknya seperti apa? Saya kira jelas bukan yang menakutkan. Apakah yang menerbitkan perasaan cinta, perasaan orang mengasihi dia? Saya kira ini yang lebih kuat. Tapi apakah dalam arti Yesus itu menebar pesona, dia itu membuat orang itu suka sama dia berusaha itu? Saya kira juga tidak. Jadi saya kira dari dua sisi ini, ketika orang ingin berpengaruh dalam hidup, ya mereka ingin hidupnya tidak sia-sia katanya, ya, maka orang bisa cenderung menjadi orang yang ingin menyenangkan orang banyak. Orang cenderung ingin menjadi orang yang dikasihi. Atau kedua, mereka mengatakan, enggak, saya mau mempertimbangkan yang diobservasi sama Machiavelli, saya ingin menjadi orang yang disegani. Ya, tapi dua sisi ini saya kira bukan sisi yang kita jumpai dalam sosok Yesus, dalam potret Yesus yang digambarkan Alkitab. Yesus bukan orang yang mencari bagaimana dia disukai, Yesus juga bukan orang yang mencari bagaimana dia disegani dan kehendaknya itu terjadi karena orang takut sama dia. Jadi sosok seperti apakah Yesus itu?